Sebagai orang tua pasti akan memberikan peringatan kepada anaknya bila sang anak tidak melakukan sesuatu yang tepat. Mulai dari intonasi yang rendah, sedang, sampai yang tinggi. Saya percaya demikian pula Tuhan akan memberikan peringatan bagi tiap kita yang mengasihi Dia. Caranya mulai dari perkataan yang lembut hingga mungkin sesuatu disiplin yang membuat kita mengeluarkan tetesan air mata. Tapi saya mau sampaikan satu hal. Tidak ada perbuatan Tuhan yang tidak mendatangkan kebaikan. Kalaupun Dia bertindak, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa tiap kita yang mengasihi Dia bergerak untuk menggenapi janji-janji yang Ia berikan. Kitab Rut menceritakan bagaimana Elimelek dan Naomi keluar dari Bethlehem, rumah roti, sebuah tempat yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, di mana tempat itu berlimpah susu dan madu. Betul, pada waktu itu Tuhan luaskan kelaparan, tapi tidak untuk seterusnya. Mereka lari ke Moab. Bukan sebuah tindakan yang bijaksana. Karenanya, salah satu penekanan dalam renungan kemarin ialah jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hari ini kita belajar satu bagian dari kisah yang menceritakan kepergian Elimelek ke dataran Moab. Ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar, yaitu Naomi mendengar, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bagian kedua yang kita tarik pelajaran di kisah Rut ialah jangan cari jawaban atas masalah dengan menambah masalah. Bagaimana tidak? Ulangan pasal 7 dengan jelas mencatat bahwa Tuhan melarang orang Israel kawin dengan orang lain. Tidak boleh kawin campur. Karena dengan demikian mereka akan lari dari Tuhan. Itu peringatan keras yang Tuhan buat agar mereka tetap dapat berdiri benar di hadapan Tuhan. Seringkali tawaran-tawaran menarik dari dunia seakan-akan membuat kita dapat terlepas dari tekanan, masalah, dan tantangan yang kita hadapi. Seakan-akan ada jalan pintas untuk hal tersebut. Saya mau berkata, itu hanya sesuatu ilusi. Bahwa ada proses yang harus kita jalani. Seperti akhirnya Naomi pun mendengar di daerah Moab bahwa di Bethlehem Tuhan telah buka jalan, memperhatikan mereka dan memberikan mereka makanan. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan dan lebih lagi coba selesaikan masalah dengan kekuatan kita. Atau kita andalkan orang lain. Yeremia 17 ayat 7 berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Apapun tantangannya, apapun ujian dan tekanan yang sedang kita hadapi, manusia bisa bilang, waktunya sudah terlambat.
Tapi dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apakah Tuhan tidak cukup kuat untuk menyatakan kuasanya? Yesus telah membuktikan. Meskipun Lazarus sudah berbau, ia sanggup untuk memanggil Lazarus dari lubang kubur itu. Lazarus hidup. Jadi, ketika kita andalkan Tuhan, maka refleksinya kita sabar. Orang yang sabar pasti memiliki kemampuan dan kecermatan. Karena kesabaran itu dihasilkan dari hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam ketenanganlah terdapat kekuatan. Itu firman Tuhan. Dan ketika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan pasti berikan pertolongan tepat pada waktunya, saya yakin kita akan menemukan jalan keluar atas masalah dan pergumulan yang ada. Bukan jadi pribadi-pribadi yang menumpuk dan coba menyelesaikan masalah dengan masalah. Akhirnya dia makin besar, dan kita habis tergilas oleh masalah itu. Kembali kisah ini mengingatkan kita bahwa andalkanlah Tuhan. Kisah ini memberikan ketegasan buat kita. Kalau kita andalkan Tuhan, maka kita akan bersabar untuk menanggung semua perkara. Kalau kita sabar, maka kita akan jalani proses dengan ucapan syukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.